Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan NTV Prime bersama saya Tasya Litmila. Kemenangan Peggy Setiawan dalam sidang pra-peradilan meninggalkan pekerjaan rumah lain bagi polisi. PR itu adalah menangkap 3 DPO atau daftar pencarian orang seperti yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Cirebon. 3 buron itu diduga merupakan pelaku atau aktor penting dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Apa yang harus dilakukan polisi untuk memburu dan menangkap 3 buron tadi? Apa pula yang diharapkan oleh keluarga Vina agar para pelaku pembunuhan anak mereka terungkap? Kita akan bahas topik ini bersama 2 narasumber yang sudah hadir di studio malam ini. Ada Komisaris Jenderal Purnawirawan Ugro Seno, Wakil Kepala Polri periode 2013-2014, dan Saiful Salim, Kuasa Hukum keluarga Vina, Dewi Arsita. Selamat malam Pak Ugro. Selamat malam Tasya. Iya, terima kasih sudah hadir di studio kami. Selamat malam juga Mas Saiful. Selamat malam. Iya, terima kasih sudah hadir. Semoga semua dalam kondisi sehat-sehat ya. Amin. Ini kita memasuki babak baru Pak Ugro, Mas Saiful. Kemarin kita sudah melihat bagaimana pra-peradilan memutuskan Peggy bukan lagi sebagai tersangka. Saya ke Mas Saiful dulu. Mas Saiful, setelah diputuskan pra-peradilan, saya tahu komentar keluarga mengatakan bahwa menerima hasil pra-peradilan karena mereka tidak ingin bila orang yang tidak bersalah kemudian dihukum. Betul. Tapi setelah sekian hari pasca pra-peradilan, apa kira-kira rencana keluarga Vina? Tentu kami ketika putusan pra-peradilan itu ada, kami selalu berpikir bahwa ini kalau orang tidak bersalah, itu kami bersyukur sekali. Itu pasti kami memberikan apresiasi kepada, terutama bagi hakimnya ya. Yang kedua, tentu ada sedihnya. Kenapa sedihnya? Karena menurut kami, proses hukum menuju keadilan bagi Vina dan Eki ataupun keluarganya itu sangat terlalu jauh. Kemarin kami berharap kalau memang misalnya ini Peggy adalah pelaku, berarti keadilan menurut Vina dan Eki itu sudah dekat. Tapi karena meninggal, menurut kami jauh. Nah yang kedua, ketika kami merasa bahwa ketika ada putusan pra-peradilan, kami tetap berpegang pada satu prinsip dalam hukum pidana, dalam hukum acara, bahwa dia bebas itu karena berdasarkan formilnya. Bahwa Peggy setelah putusan pra-peradilan itu bebas secara formil. Secara pidana pokok itu belum tentu. Meskipun tercantum di dalam putusan pra-peradilan kemarin pada poin 5 ya, itu kan seolah ini ambiguitas nih. Iya. Seolah-olah menjelaskan bahwa ke depan itu tidak ada lagi yang perlu dikaitkan dengan seorang Peggy. Ya, Karena Anda menyayangkan amar putusan nomor 5 itu? Kami sebenarnya tidak menyayangkan putusan amar putusan pada poin 5, tidak. Tapi ini mengalami satu ambiguitas. Kenapa ambigu? Karena tidak ada kepastiannya di situ. Hanya menjelaskan bahwa suatu saat nanti yang berkaitan perkara Vina dengan Peggy itu tidak ada. Jadi dia tidak berhak untuk diberikan stempel tersangka ataupun yang lainnya, tidak. Tapi di dalam pidana kita tahu bahwa apabila penyidik menemukan bukti baru atas istilahnya novum, ya dia bisa ditetapkan sebagai tersangka kembali. Kan seperti itu. Nah, poin kedua, kami ketika melihat putusan pra-peradilan, dan saat ini kan yang lagi rame terkait dengan mau ada pengajuan PK oleh 7 terpidana. Menurut kami, tidak jadi soal. Ini semua orang punya hak. Karena yang namanya keadilan itu bukan hanya saja milik korban, tapi keadilan itu bagi semua warga negara termasuk pelaku. Ya. Itu juga memiliki hak untuk mengakses. Nah, oleh sebab itu kami sejauh ini itu lebih merekomendasikan kepada penghentian sementara soal proses pro justisianya. Proses peradilannya ini seharusnya dihentikan terlebih dahulu sebelum ada putusannya pra-peradilan Peggy Setiawan. Kenapa? Karena menurut kami kita perlu kembali pada titik nol. Kalau kita gunakan logikanya Pak Reza Indragiri, seorang ahli psikolog forensik, dia menyampaikan bahwa ada satu langkah yang kemudian dapat kita mengoreksi. Pertama dalam melakukan eksaminasi. Nah, kami sepakat dengan poin eksaminasi. Tapi dengan hanya saja menggunakan poin eksaminasi ini tidak cukup untuk mengoreksi. Kalau kita mau kembali pada fakta dan kebenaran dan keadilan serta kepastian hukumnya keluarga Vina dan keluarga Eki, maka perlu adanya pembentukan tim pencari fakta. Ya. Supaya apa? Ada kejelasan di situ. Karena eksaminasi itu hanya sebatas mengoreksi. Eksaminasi tidak berbentuk putusan hukum. Ya. Karena ini hanya sebatas rekomendasi supaya kita mengoreksi. Apakah di tingkat Polres ada kecacatan atau di
tingkat Polda ketika melakukan penyelidikan dan penyidikan, atau perkara tersebut di 2016 dinyatakan P21 ada kesalahan di kejaksaan atau tidak. Ya. Apabila ada kesalahan di kejaksaan, maka melalui eksaminasi kita akan tahu. Tapi kalau misalnya kejaksaan tidak salah, berarti masuk pada putusan pengadilan. Nah, apakah ada kesalahan di putusan pengadilan? Bagaimana proses di dalam bersidang, kan begitu. Nah, ini yang kemudian nanti kita koreksi melalui eksaminasi dan pembentukan tim pencari TPF. fakta. Oke. Namun sedikit tambahan. Namun tim pencari fakta itu bisa berunsur pada berbagai macam lembaga. Bukan berarti kita sampingkan bahwa polisi tidak profesional. Kan takutnya ketika tim pencari fakta itu ada, Tapi supaya takutnya, independen. iya, takutnya lembaga kepolisian malah tersinggung. Oh, berarti kalian menganggap kami tidak profesional. Oh, bukan itu sebenarnya semangatnya. Tapi semangatnya adalah membantu kepolisian melalui pembentukan tim pencari fakta bersama-sama dengan kepolisian, namun ada unsur lainnya. Siapa yang diharapkan Misalnya masuk ke dalam LPSK, TPF? Komnas HAM, KPAI, atau lembaga independen lainnya yang memiliki kewenangan penyidikan untuk melakukan investigasi terkait dengan perkara ini. Setelah kita memulai dari titik nol. Baik. Pak Ugro, ini ada banyak yang harus ditanggapi, Pak. Pertama, soal bagaimana Peggy sebenarnya belum tentu tidak bersalah setelah pra-peradilan kemarin. Menurut Anda seperti apa? Ya, bisa bicara seperti itu juga, seperti Pak Saiful ya. Tapi juga kita kan menghormati putusan pengadilan. Betul. Jadi kita tidak perlu diskusi ke sana dulu, kan sudah ada putusan pra-peradilan. Oke. Tapi bahwa hakim kemudian mengunci seolah-olah di masa depan meskipun ada bukti baru dia tidak bisa lagi dijadikan tersangka untuk kasus Vina, menurut Anda? Kalau ada bukti baru itu, Di Polri kepada publik selalu mantan penyidik juga, memimpin penyidikan juga, kasus ini sebenarnya tidak terlalu berat, ya kan? Kalau ada tim gabungan pencari fakta, kenapa ada tim gabungan pencari fakta di sini? Mungkin juga melibatkan rekan-rekan dari TNI, kemudian rekan-rekan dari Kejaksaan, dari Mahkamah Agung dan sebagainya. Kenapa? Karena persoalan yang menyangkut hilangnya nyawa dua anak manusia ini di kota Cirebon yang tidak terlalu luas menurut saya dibandingkan Jakarta, ya kan? Atau mungkin lebih luas sedikit. Ya. Di situ ada namanya Forkompimda atau dulu Muspida. Jadi berita ini kalau tidak masuk ke film, saya pun tidak tahu ada peristiwa Eki dan Vina ini. Jadi harusnya Muspida waktu itu ditanya semua nih. Ada wali kota, ada Dandim, ada Kapolres, ada Kajari, ada ketua pengadilan negeri. Ada apa nih sebenarnya kan gitu nih. Ini kalau ada tim gabungan pencari fakta. Kemudian sekarang kita lokalisir dengan pra-peradilan kemarin. Berarti ada titik sentral yang perlu difokuskan di sini adalah Ibtu Rudi, kemudian putranya si Eki yang jadi korban, dan Vina. Nah, Vina ini kaitannya kawan-kawannya siapa aja, kemudian yang Eki juga sama di situ. Nah, Ibtu Rudian ini kemana jaringan bukan jaringan ya, kawan-kawannya kerjasama dengan siapa saja. Nah, kenapa yang dari Kuningan ini menurut informasi Liga Akbar tidak pernah dibuka? Apakah di Kuningan ini tidak pernah timbul ada konflik bukan fisik ya, tapi mulut misalnya? Jadi ini tim gabungannya harus berangkat dari titik nol. Nah, start ini mulai dari Kuningan sesuai dengan keterangan Liga Akbar, misalnya gitu. Jadi pegang masing-masing sehingga kalau misalnya Liga Akbar memberikan keterangan, jangan dipancing. Loh, kenapa dulu kamu memberikan keterangan seperti jangan? Kalau orang memberikan keterangan sebenarnya ya diterima saja, nanti dievaluasi seperti itu. Jadi memang membutuhkan waktu ekstra hati-hati, dan sekali lagi ya kita pasti berduga dua korban ini, dan kita harapkan ya kalau direkonstruksi itu belum bisa membangun suatu istana yang megah, tapi paling tidak orang sudah bisa melihat oh motifnya seperti ini. Oke. Berharap eksaminasi dan pembentukan tim TPF, saya sudah berkali-kali bertanya ini ke Pak Ugro, tapi siapa yang kemudian bisa meminta Polri kemudian untuk melakukan eksaminasi dan juga pembentukan TPF? Ya kan rekan-rekan dari pengacaranya Peggy juga ada, Pak Saiful dari pengacaranya Vina juga ada. Mungkin pengacaranya Eki juga ada. Ini kan sebenarnya masukan-masukan ini sudah didengar pastinya oleh Polri, ya, tetapi tidak juga dibentuk. Menurut Pak Ugro, siapa yang bisa kemudian bisa mendesak Polri? Ya seharusnya tim penasihat hukum ini lebih banyak sering bicara kepada publik bahwa sekarang dibutuhkan setelah putusan pra-peradilan adalah tim gabungan pencari fakta. Ini menurut saya ada sebaiknya presiden, karena menyangkut ada Muspida di Cirebon, kenapa diam saja di situ? Jadi ini hal-hal yang menarik yang ke depan nanti membutuhkan ekstra tenaga kita untuk bisa mengungkap
Jangan sampai kasus hilangnya 2 nyawa manusia ini dianggap itu udah selesai, jangan. Oke, baik. Saya ingin tahu sedikit Mas Saiful dari sisi keluarga. Kan ini setelah filmnya kemudian meledak, yang terjadi adalah keadilan atau membuka peluang keadilan bagi terpidana yang saat ini kemudian kita duga ada peradilan sesat atau salah tangkap atau salah hukum. Tetapi buat keluarga, keadilan untuk keluarga itu belum terpenuhi. Nah, kira-kira bagaimana komentar mereka? Tentu kami untuk melihat proses yang ada ya selama ini, sebenarnya ketika 2016 sampai di 2024 itu ada 2 masalah yang kami temui. Yang pertama di 2016 itu proses melakukan BAP atau proses melakukan penyelidikan dan penyidikan di tahun 2016 dan di 2024 ini berbeda. Kenapa kami mengatakan berbeda? Karena di 2016 kalau ketika kita mengacu pada putusan pengadilan yang sudah ingkrah, itu kita melihat bahwa pelaku itu ada 3. Pelaku utama, sisanya 8 orang, yaitu Saka Tatal, Sudirman, dan teman-teman yang lainnya, yang terpidana lainnya. Yang 3 ini kalau kita mau melihat dalam rekonstruksi di saat penyelidikan dan penyidikan di tingkat Polres Cirebon dan Polda, mereka ini adalah yang memindahkan tubuh korban, Vina dan Eki. Lalu di waktu 2024 Polda Jabar memberikan informasi kepada publik mengatakan bahwa ini adalah fiktif. Fiktif itu perlu kita tahu dari sisi mana yang fiktif yang 2 tadi. Andi, Peggy Setiawan, Andi, Peggy alias Perong dan Dani adalah otak daripada kasus tersebut. Lalu hari ini polisi mengatakan seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan kami, kalau polisi sudah mengatakan begitu, lalu siapa yang bertanggung jawab atas proses formilnya, visum et repertum dan otopsi? Siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang bisa menjelaskan ini? Kenapa? Kalau misalnya ini dianggap fiktif, jangan sampai 7 terpidana lainnya juga fiktif. Berarti publik bisa melihat bahwa kematian Vina dan Eki itu merujuk pada murni laka lantas, tidak ada terjadi perbuatan pidana. Padahal di dalam otopsi itu telah jelas, setelah pasca pembongkaran kuburan, mereka dianggap bahwa, mohon maaf, ini Vina ya, mohon maaf sekali sih, tangannya... Tidak usah terlalu detail, Mas. Iya, tangan dan lain sebagainya, kakinya retak dan sebagainya. Begitu juga di bagian kepala. Yang helmnya tidak rusak, tapi di bagian kepala ada yang kemudian mengalami benturan dan sebagainya. Ini keterangan otopsi, bukan keterangan kuasa hukum atau keterangan penyidik, tidak. Tapi ini keterangan otopsi. Lalu keadilan, respon keluarga terhadap keadilan Peggy seperti apa? Nah, kami ingin mempertanyakan sebenarnya. Kalau keadilan menurut kami secara keluarga, bisa saja kita melihat pada satu, biarlah proses ini sampai pada proses PK, peninjauan kembali. Apabila 7 terpidana diterima dan mereka dikatakan tidak bersalah, kita kembali pada poin yang tadi saya jelaskan. Siapa yang bertanggung jawab atas otopsi dan kejadian putusan pengadilan yang sudah ingkrah? Itu yang pertama. Yang kedua, apabila 7 terpidana ini dikatakan bebas juga, maka keadilan bagi Vina apa? Semakin tidak ada. Semakin tidak ada. Oleh sebab itu, perlu kami ingin sampaikan bahwa ketika nanti ada putusannya PK atau sebelum PK, seharusnya Presiden meminta kepada lembaga yang berwenang untuk membentuk tim pencari fakta. Kami dari awal, Presidenlah yang berhak. Jadi itu harus berjalan bersamaan antara PK dan kemudian tim pencari fakta. Kami ada 2 kementerian. Di Indonesia ada 2 kementerian. Menko Polhukam dan ada namanya Kemenkumham. Lembaga ini kan bisa merekomendasi poin-poinnya. Siapa yang nanti kita bentuk. Di bawah kementerian kan banyak tuh. Lembaga apa saja nih. Itu tinggal kita buat. Masalahnya cukup penting atau tidak untuk kemudian dibentuk. Betul. Makanya menurut kami, keadilan bagi Vina saat ini sudah sangat kabur. Sudah sangat jauh daripada yang kemudian kami merasa bahwa ini seperti apa. Oleh sebab itu, rekomendasi kami yang paling konkret, Presiden segera membentuk tim pencari fakta melalui, Presiden segera membentuk tim pencari fakta dan menggunakan upaya eksaminasi agar supaya mengoreksi dan lain sebagainya, supaya Vina kita tahu. Keluarga sudah siap kok. Apakah memang benar Vina meninggal itu karena kecelakaan lalu lintas atau ada perbuatan pidana. Oke, baik. Kami sudah siap. Baik, kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime. Kami masih akan kembali usai jeda.
Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kita masih berbincang tentang kelanjutan kasus Vina. Saya ke Pak Ugro. Pak Ugro, ini saya mencoba merangkum komentar-komentar dari netizen ya Pak Ugro. Bukan dari saya, tetapi komentar-komentar netizen terhadap kasus Vina. Ada kesan bahwa Polri itu seolah-olah lambat, tidak responsif, agak santai, dan bahkan kadang-kadang tuli terhadap kritikan publik untuk kasus Vina. Contohnya adalah misalnya permintaan audit penyidikan 2016 itu tidak pernah dibuka kepada publik. Kemudian Ibtu Rudiana yang seharusnya tahu banyak tentang proses penyidikan karena dia menangkap, menginterogasi, dan membuat BAP-nya juga, itu tidak pernah dibuka kepada publik. Menurut Anda, apa yang terjadi pada Polri ketika di masa begitu tingginya krisis kepercayaan publik, mereka tidak melakukan apa-apa, tidak menjelaskan apa-apa kepada publik? Iya, jadi kalau audit penyidikan atau berkaitan dengan masalah dugaan pelanggaran etika profesi, itu saat ini menurut saya jangan jadi prioritas. Mengapa? Karena yang kita prioritaskan adalah tim pencari fakta bagaimana sebenarnya terjadi, sehingga para pelaku penyidiknya waktu itu, kemudian dokter yang memberikan visum, ya kemudian saksi, ini kan jadi bahan tim pencari fakta untuk mengungkap kenapa sampai terjadi seperti ini. Nah, ini dibuka semua. Tapi bukankah audit penyidikan di 2016 itu juga kemudian akan bisa sedikit membuat jelas, Pak? Ya, kalau audit penyidikan di dulu kan nanti hukumannya kode etik profesi sidang selesai. Tapi kalau tim pencari fakta, ya didengar keterangannya dulu. Audit investigasi penyidikan yang 2016 mungkin second step nanti yang dilakukan di sini. Jadi kita harus prioritas sekarang bagaimana sebenarnya kita bersama-sama bisa mengungkap kasus ini. Makanya dikatakan di mana kuncinya? Ya, yang jelas dari awal laporan polisinya saja sudah menurut saya salah. Kenapa dibuat tanggal 31? Dan yang membuat itu melaporkan adalah bapaknya si Eki. Iya, tapi Pak Ugro menangkap juga tidak bahwa kemudian masyarakat melihat Polri seolah-olah seperti menutup-nutupi karena ini kemudian melibatkan salah satu anggotanya? Ya, seharusnya kalau sudah seperti ini, karena menyangkut ada muspida, ada dokter waktu di Rumah Sakit Gunung Jati, dan sebagainya. Ini Presiden turun tangan langsung perintahkan, seperti dulu kan ribut antara KPK dengan siapa itu, kan dibentuk tim gabungan. Sehingga masyarakat cukup butuh Pak Presiden Jokowi, ya segera bentuk tim gabungan pencari fakta kerja. Udah selesai, jadi semuanya bisa memberikan informasi ke situ, dan mereka bikin pos komando di situ di Cirebon. Jadi nggak perlu pakai hotline dan sebagainya, datang aja ke situ, dibuka ada demasnya, pengaduan masyarakat, diterima laporannya. Oke, yang juga berbeda dan menurut saya harus jadi catatan, Pak Ugro, memang kalau kami dari media merasakan sekali betapa sulitnya untuk mendapatkan keterangan dari polisi. Kita redaksi Nusantara TV sudah mencoba menghubungi polisi untuk bertanya tentang langkah mereka selanjutnya terhadap kasus Vina. Ini kita akan coba tampilkan undangan kami melalui aplikasi pesan singkat hari ini, belum dibalas, dan begitu juga dengan dialog-dialog di hari-hari sebelumnya ketika kami mencoba membahas kasus Vina. Undangan kami dibalas, kami bahkan menanyakan hal serupa pada Jumat pekan lalu yang juga dibalas oleh juru bicara Polda Jabar dengan kalimat sudah dibebaskan. Jadi seolah-olah pertanyaan kami atau undangan kami untuk bisa menjelaskan lebih jauh tentang langkah kepolisian setelah pra peradilan itu dijawab dengan kan sudah dibebaskan Peggy Setiawan. Apakah ini artinya memang respon polisi hanya mengacu pada putusan pengadilan saja? Jadi memang tidak mau untuk kemudian kembali ke titik nol dan mengungkap lagi kasus ini? Ya, karena kan Polres waktu terjadi masalah sudah bekerja mungkin maju berapa kilometer, kemudian ditarik oleh Polda Jabar, maju sampai sidang nih. Sekarang ada pra peradilan, Peggy dibebaskan karena habis menangkap dan sebagainya. Makanya apakah ini nanti akan mengembalikan ke kilometer nol? Menurut saya tim gabungan pencari fakta saja. Jadi kalau Polda Jabar bicara menjawab dengan kata-kata sudah dibebaskan, ya memang langkah itu yang dihadapi. Tapi kalau kemauan untuk bisa mengungkap ini sebetulnya sudah kemampuan bangsa Indonesia, seluruh dunia, penegak hukum juga, keluarga, Ya, betul. tim pencari fakta saja dibentuk. Sehingga
tim pencari fakta mempunyai juru bicara. Nah, juru bicara ini nanti yang komunikasi dengan media. Udah itu aja. Oke. Ada komentar juga dari Kabar Eskrim Komjen Wahyu Widada yang mengatakan tidak akan mengambil alih. Tadi kan Mas Saiful juga sempat bilang ya harusnya diambil alih saja oleh Mabes Polri. Mereka sudah mengatakan hari ini tidak akan mengambil alih penanganan kasus Vina. Pihaknya akan memberikan asistensi atas penanganan Polda Jabar. Saya ingin mempertanyakan lagi ke Pak Ugro. Seberapa yakin kita terhadap asistensi ini, karena kita menyaksikan sendiri pola bagaimana sebenarnya Polda Jabar kemarin itu ketika menghadapi pra-peradilan itu sudah dalam bimbingan dari Mabes Polri ya Pak Ugro. Ya, jadi ini persoalan berkas sudah selesai sidang. Iya. Pra-peradilan ini sudah selesai, ya kan? Iya. Nah, ini asistensi siapa? Mungkin harus Asistensi ditanyakan baru kembali. lagi berarti ya? Pak, ini asistensi apa? Sebaiknya mungkin melalui forum seperti ini ya. Presiden atau Menko Polhukam Pak Hadi Cahyanto masih ya? Itu bisa segera mengundang para pengacara. Langkah kita seperti ini. Ini jadi gini, ya saya mungkin ingin mengingatkan bahwa kepolisian juga kepolisian negara Republik Indonesia. Jadi bukan polisinya polisi. Ya, kalau nggak ada negara ini kan unsurnya kan banyak. Salah satu adalah penduduk masyarakat. Nah, kalau penduduknya ini ada yang menjadi korban kejahatan seperti ini, yang tanggung jawab kan polisi negara Republik Indonesia di sini. Di sini ada kejaksaan, ada pengadilan, sehingga kembali lagi bahwa karena dalam negara ini ada pimpinan tertinggi presiden, ya mohon Bapak Presiden segera membentuk saja tim. Tapi bukan dari saya, jangan seolah-olah nanti saya yang mengharapkan, bukan. Tapi saran ya, sebaiknya dibentuk tim gabungan pencari fakta supaya tidak menjadi diskusi yang melebar ke kiri, kanan, depan, belakang, membingungkan semua orang itu aja. Baik, saya ke Mas Saiful. Mas Saiful, Pak Hotman Paris selaku pengacara keluarga Vina. Saya kemarin menyaksikan di Instagramnya ada video Pak Hotman Paris melakukan protes karena katanya proses pembahasan hari ini publik itu seperti lebih mengedepankan kepada membebaskan terpidana. Orang seolah sudah lupa untuk menangkap siapa pelaku pembunuhan yang sebenarnya. Jadi keluarga hanya bisa pasrah mendengar bahwa itu bukan pelakunya, dan kemudian juga sama mendesak tim pencari fakta untuk memeriksa semua tim penyidik pada tahun 2016. Nah, kalau dari pernyataan Hotman Paris ini saya menangkap apakah keluarga kecewa dengan bagaimana pola penanganan kasus Vina? Kalau dari keluarga sendiri memang mereka kan selalu melakukan konsultasi ke kami ya. Karena kami kan dari tim Hotman 911. Ada hal penting yang memang tidak bisa kami sampaikan di sini dari pihak keluarga korban. Karena menurut mereka berdasarkan bukti, fakta hukum, fakta lapangan yang ada di proses peradilan itu sudah sangat cukup jelas. Maksudnya itu merujuk pada putusan sebelumnya. Dalam artian putusan pengadilan yang sudah ingkrah. Tentu mereka akan sangat kecewa. Nah, namun ada hal penting kenapa Bang Hotman menyampaikan hal itu. Karena satu, media ataupun publik saat ini terlalu fokus pada pembebasan 7 terpidana dan satu yang Peggy Setiawan yang dianggap DPO kemarin, dan setelah itu putusan pra peradilan. Menurut Bang Hotman itu dia ingin mengajak melihat secara objektif. Kenapa hari-hari ini hanya korban, kenapa hari ini hanya terpidana. Lalu di mana ruang untuk korban atau keluarga korban? Yang artinya apa? Bahwa Bang Hotman menginginkan satu proses yang kemudian itu harus ada asistensi tadi. Entah dari siapapun itu, yang paling penting adalah presiden. Untuk melihat bahwa perkara ini apakah selama ini ada skenario atau tidak. Hari ini kasus Vina itu publik itu dihebohkan bukan karena filmnya saja, tidak. Tapi karena soal apakah perkara ini siapa yang membunuh. Kan seperti itu. Sekarang kan masih teka-teki. Apalagi penjelasan dari Sakatata di salah satu media disampaikan, salah satu yang sudah bebas saat ini ya. Dia mengatakan bahwa dia adalah korban salah tangkap. Jangan sampai semua ini adalah korban salah tangkap. Mas Saiful, tapi saya ingin tahu, kalau dari sisi keluarga, adakah keyakinan bahwa mereka merasa yang mana kira-kira pelakunya? Yang 3 DPO itukah? Atau siapa? Kalau dari keluarga tetap berpegang pada putusan pengadilan. 3 DPO? Tidak ada yang lain lagi. Iya, karena di putusan pengadilan yang 3 DPO itu ada. Pernahkah ada komunikasi dari pihak keluarga Eki ke keluarga Vina?
belum pernah ada sampai sekarang. Di saat dari saat kejadian sampai sekarang tidak pernah ada. Sampai sekarang tidak pernah. Kami ini menerima mereka kuasa. meninggal bersama tetapi tidak ada komunikasi Tidak ada antara dua komunikasi. keluarga. Kami ini menerima kuasa dari bulan Mei loh kemarin. Tapi sampai saat ini itu nggak ada komunikasi dari pihak Pernahkah Eki. ada upaya dari keluarga Vina untuk mencari tahu kepada keluarga Eki? Lihat saja di Instagramnya Bang Hotman, dia sudah sampaikan kan melalui chattingan DM, melalui chattingan WhatsApp, melalui orang-orang humas polsek bahkan di humas Polda. Tapi kok nggak pernah ada komunikasi. Ada apa? Makanya Bang Hotman bilang begini, Pak Rudiana ngomong itu menurut kami pasti perkara ini bisa selesai. Karena selama ini dia belum pernah bicara di publik. Gitu. Tanggung jawab dia seperti apa? Selaku waktu itu sebagai kanit narkoba. Kan seperti itu. Apalagi masyarakat sudah mau melihat, apalagi masyarakat sekarang sudah melihat bahwa perkara ini adalah skenario. Nah, padahal kami tidak menyentuh ruang skenario itu. Tapi kami melihat pada proses putusan pengadilan. Tapi sekarang Peggy sudah bebas dan putusan pra-peradilan itu akan dijadikan sebagai novum di PK-nya 7 terpidana. Kan seperti itu jalannya sekarang. Nah, kenapa kami selalu mengatakan bahwa Vina pada akhir-akhir ini kita bisa katakan dia terabaikan. Iya. Dan Eki gitu kan, terabaikan. Nah, padahal harapan kami adalah secara objektivitas bahwa dalam hal ini pemerintah yang diwakili oleh Presiden, lembaga penegak hukum atau APH lainnya, mulai dari kejaksaan, hakim mungkin, silakan angkat bicara yang putusan yang lalu. Kejaksaan yang lalu siapa, hakim yang lalu siapa, silakan angkat bicara. Kenapa? Karena dengan pembentukan tim pencari fakta, menurut kami ya Pak Ugro, bahwa adanya tim pencari fakta ini berarti sudah bisa melakukan audit internal juga bisa loh. Apalagi unsurnya dari Mabes misalnya ada, Mabes Polri. Kalau ada unsurnya berarti sekali jalan itu istilah paralel lah. Ya. Supaya apa? Penyidik saat itu juga bisa diperiksa semua. Oke. Yang 2016. Jadi seperti itu kalau menurut kami. Oke, baik. Kita akan lanjutkan nanti di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami. Kami masih akan kembali usai jeda berikut. Saya- Ya, pemirsa terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan. Saya kembali lagi ke Pak Ugro. Lagi-lagi pertanyaannya Pak Ugro, siapa yang kemudian bisa memastikan Polri bisa amanah untuk mengawal kasus ini tidak berhenti di pra-peradilan kemarin, tetapi kemudian mengungkap siapa pelaku sebenarnya dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Nah, saya katakan dari tadi, Presiden Harus dari Presiden berarti ya iya, Pak Ugro? sekarang udah diambil oleh Presiden, sudah menyangkut lembaga peradilannya, kejaksaan. Tidak bisa penyidikan, berharap forensik. di level Kapolri gitu ya Pak Bukan Ugro? milik Polri lagi nih, ini kan sudah dilepas ke Ya, sudah publik pengadilan. kan, juga. sudah Publik udah memiliki ini masalah ini. Jadi ya sekali lagi ya Presiden harus segera memutuskan karena jangan ditunggu lama nanti debat lagi nunggu PK yang jangan. Ini paralel jalan. Termasuk tadi yang saya sependapat sama Mas Saiful bahwa masalah kepropamannya etika profesi juga jalan untuk melihat bagaimana para penyidik dulu melakukan penyidikannya seperti itu. Jadi harus menunggu PK dulu kemudian baru dibentuk TPF atau seperti apa Pak Ugro? Paralel semua kerja. Sekarang ini harus ada pimpinan di depan seperti komandan upacara yang meneriakkan apa-apa maju jalan, semua pasukan jalan. Dan Kalau itu dalam hari pimpinannya harus dari unsur apa berarti Ya. Pak Ugro? Presiden sampaikan nanti yang bergerak kan ada masing-masing. Kalau ini dipilih ya 5 Oktober hari TNI itu kan komandan upacara sudah tidak maju jalan, nanti yang batalion di depan saya itu sudah ada, yang di samping-samping juga sudah ada, sehingga ya kembali lagi menurut saya jangan menunggu waktu lagi, karena supaya Betul. keluarga korban atau penganiayaan tidak merasa dikesampingkan. Oke, Pak Ugro, kalau dari intuisi Anda kan dari Polri ya Pak, melihat perkembangan bagaimana Polri kemudian mencoba mengungkap kasus ini, tetapi kemudian terbentur kemarin pra-peradilan. Anda menangkapnya ini memang kasus yang sulitkah? Atau memang ada sesuatu yang membuat polisi susah untuk mengungkap ini? Sebetulnya ya tidak ada yang sulit bagi saya, karena gini, TKP yang rusak pun itu polisi bisa mengungkap. Jadi masalah tidak mau berarti? Iya, harus melihat bahwa kembalikan lagi, kenapa dulu tidak mengungkap, ditanya dulu penyidiknya. Kenapa tidak mengungkap? Kenapa Pak Rudi dulu, Anda kan anaknya jadi korban, kenapa Anda membuat laporan polisi tanggal 31? Ditanya dulu. Kan seperti itu. Kenapa Anda melakukan penangkapan sebelum ada
laporan polisi dan sprindik. Ini kan nggak bisa seperti itu. Jadi perlu didalami sehingga saya katakan ya sentral perhatian sekarang kan Eki pacaran sama Vina. Kemudian orang tuanya Eki Pak Rudi ini. Tiga ini dilokalisir saja dulu. Nah, ini teman-temannya kemana saja, jaringannya, maksudnya jaringan komunikasi ya, bukan jaringan ini kemana saja. Ini analisanya menurut saya lebih lebih menjanjikan bisa terungkap. Tapi polisi kira-kira masih punya datanya, Pak? Ya, polisi sekarang data yang kemarin dari Cirebon kan mungkin ya Kapolres masih ada, Wakapolres masih ada, Kasatserse masih ada. Kanit-kanitnya masih ada. Dipanggil aja semuanya kan nggak ada masalah didengar keterangannya. Oke, baik. Mas Saiful mungkin mau menanggapi kira-kira kesulitan kasus ini Anda membacanya seperti apa? Saya perlu tanggapi sedikit terkait dengan apakah PK dulu baru tim TPF atau tim TPF paralel dengan seperti Pak Ugro sampaikan tadi. Jadi begini, ada dua kemungkinan. Kalau yang pertama kita bisa gunakan logika TPF itu dibentuk setelah pasca PK. Pertanyaannya begini, kalau misalnya mereka benar terpidana itu lalu diputus oleh putusan pengadilan di PK, di Mahkamah Agung, mereka bersalah, kira-kira seperti apa? Kan begitu? Yeah. Nah, oleh sebab itu kami lebih sepakat TPF itu dibentuk di awal. Sebelum PK? Sebelum PK. Supaya apa? Ini dapat kemudian menjadi asistensi publik, pemerintah, dan lain sebagainya untuk melihat hakimnya nanti. Pengadilannya. Dia mutusnya nanti seperti apa. Kan begitu? Dari hasil daripada TPF inilah kemudian menjadi poin rekomendasi supaya pengadilan itu tinggal melihat perkara ini seperti apa. Kan tidak akan mengintervensi ya nanti. Betul. Kalau memang misalnya pengadilan itu kan mohon maaf nih di tingkat PK itu untuk proses sidangnya berbeda dengan tingkat pengadilan pertama atau tingkat pengadilan awal. Di awal ini masih ada jaksa dan lain sebagainya, kita masih bisa tiktokan. Tapi kalau sudah di PK ini kan hanya berkasnya dibuat memori PK, hanya dikirim saja. Kamar pidana yang kemudian nanti mengevaluasi. Nah, kalau memang misalnya menurut mereka, ini sudah benar-benar kuat lalu mereka meminta PK, kalau misalnya putusan hakim menyalahkan mereka, kira-kira seperti apa? Karena hari ini isu sudah beredar bahwa mereka itu adalah salah tangkap. Nah, kami, sekali lagi, keadilan bagi korban itu pasti, tapi keadilan bagi pelaku juga wajib dilihat gitu. Nah, oleh sebab itu TPF ini dibentuk supaya TPF ini dibentuk supaya pro justisianya ini harus dihentikan dulu. Gitu. Nah, supaya menjadi bahan pertimbangan hakim melihat hasil eksaminasi dan TPF dan sebagainya. Supaya bisa kita melihat bahwa apakah mereka ini benar bersalah atau tidak bersalah. Pro justisia harus dihentikan tuh bentuknya seperti apa? Nah, misalnya sekarang saat ini kan setelah pasca putusan pra peradilannya Peggy ada upaya PK nih. Kan begitu. Kalau misalnya pro justisia yang sebelumnya itu sebelum pra peradilan ini kan si Peggy kan masih dalam tahapan penyelidikan dan penyidikan. Kan seperti itu. Sekarang kan sudah dianggap sudah tidak ada, tapi secara formal. Tapi untuk ketika nanti mau mendapatkan bukti baru itu urusan kedua, itu urusan lain. Nah, soal PK yang saat ini ingin diajukan oleh kuasa hukum daripada 7 terpidana. Nah, kami berharap ini silakan kalau misalnya mau dibuat PK itu semua punya hak. Tapi menurut kami ini seharusnya dihentikan terlebih dahulu. Supaya apa? Objektif putusannya. Bukan berarti kami mengatakan bahwa nanti hakim itu tidak objektif, bukan. Tapi merekomendasikan supaya apa yang kalian inginkan sebagai kalian ini adalah korban salah tangkap, itu dapat dijawab dengan objektif di pengadilan. Tapi kalau memang misalnya TPF tidak dibentuk dan lain sebagainya, lalu di pengadilan akan menjadi apa? Apakah nanti mereka bersalah atau tidak? Nah, lalu kita ingin mau menjawab poin kedua soal peradilan sesat. Peradilan sesat ini mohon maaf nih, saya ingin sampaikan ke seluruh publik, seluruh masyarakat. Pengadilan sesat tidak bisa kita simpulkan untuk saat ini. Pengadilan sesat apabila setelah PK. Baru bisa kita berasumsi. Jadi tujuan TPF ketika misalkan kemudian TPF dibentuk sebelum PK, apa tujuan TPF ini? Goalnya apa? Ya, goalsnya untuk supaya dapat menjawab keresahan publik. Apakah benar ini adalah salah tangkap atau tidak? Salah tangkap atau tidak. Begitu juga bagi keluarga korban. Apakah meninggal karena ada perbuatan pidana atau memang itu yang harus dijawab berarti ya. Pak Ugro mungkin mau menambahkan apa yang kemudian harus jadi goal dari TPF? Jadi begini, memang ini kan debatable ya. Jadi katakanlah TPF bisa mengungkap kasus ini. Betul. Ya. Tapi alat bukti atau barang bukti yang bisa mengarah pada pelakunya secara penyidikan di lapangan, kemudian ada penyidikan secara forensik, ada yang
saintifik lainnya. Tidak bisa dilakukan. Kalau itu misalnya sulit, Iya. kan pelaku sulit ditangkap. Apakah kita akan korban? Ya pelakunya yang di dalam itu kan nggak bisa juga. Nggak bisa, ya iya. kan? Jadi kita ke depan benar-benar harus bisa mengungkap siapa pelaku yang sebenarnya ini dan Betul. Motifnya apa. Kalau tanpa dibuka motif, ya kasus yang nggak bisa dibuka motif itu kalau copet kan dia yang ngambil barang selesai dilempar. Tapi kalau pembunuhan ini pasti ada motifnya karena ini pembunuhan sadis gitu. Jadi Iya. Vina sampai dilukai seperti itu, dia nggak salah apa-apa. Kemudian helmnya masih ada menurut Cinta, tapi luka di dalam. Apakah TKP pembunuhan Vina dan Egy itu benar-benar di situ? Kalau TKP di situ, saya nggak yakin masyarakat yang melewati situ ada kejadian rame-rame terus berhenti. Masyarakat Indonesia itu ada kendaraan berhenti di pinggir jalan tidak rapi saja, pasti pelan-pelan dilihat ada apa seperti itu. Ini yang menarik bagi saya, tim gabungan pencari fakta harus segera dibentuk sehingga ya tadi pendapat-pendapat yang orang menilai yang katakanlah tidak serius ini hilang semuanya. Ya mudah-mudahan setelah bicara ini besok sudah lahir tim gabungan pencari fakta itu saja. Ini tambahan sedikit ya, tambahan Iya. sedikit soal kepolisian sebenarnya. Polda Jabar hari ini harus berhati-hati. Kami mendengar bahwa pasti akan dicari Peggy yang lain gitu kan, atau memang mungkin kalau Peggy ini atau Peggy yang lain silahkan. Cuma menurut kami apabila benar ada Peggy selain Peggy yang sekarang, ada Dani dan ada Andi, tolong pampangkan wajah mereka, publikasi wajah mereka supaya nggak jadi blunder lagi bagi kepolisian. Karena publik hari ini mengatakan bahwa polisi itu sudah nggak benar gitu. Nah, kami ingin menyampaikan bahwa kalau apabila memang itu masih ada, silakan polisi itu berhati-hati. Kalau memang ada fotonya, silakan pampangkan. Kalau ada identitas yang secara rigid silakan supaya publik ini jangan heboh lagi, gitu. Kenapa heboh? Ya karena memang beberapa statement oleh kepolisian ini yang bikin blunder gitu. Iya. Makanya kami bukan membantu polisi secara ini tidak, tapi hanya menyarankan bahwa supaya tidak ada keresahan, kericuan lagi di masyarakat. Perkara ini menurut kami sederhana untuk dipecahkan. Periksa ulang Pak Rudiana, penyidik saat itu, supaya keluarga tahu kematiannya Vina apakah kecelakaan atau memang ada perbuatan pidana. Oke. Ini seperti itu. Oke, saya ingin bicara dalam tataran realistisnya. Siap. Karena kita kemarin selalu bicara eksaminasi, Iya. TPF, tapi ini sudah hampir 2 bulan kita meminta eksaminasi dan TPF, tidak ada yang kemudian bergerak membentuk TPF. Saya tidak rasa Presiden kemudian memberikan statement lagi soal Vina. Kapolri juga jarang mengeluarkan statement soal Vina. Nah, kalau bicara bare minimum lah ya, minimum paling rendah dari kasus ini ketika dibentuk TPF. Misalnya tadi saya tertarik Pak Ugro bilang mungkin terlalu susah lah untuk mencari tahu siapa pelaku sebenarnya. Tapi apa yang bisa dikerjakan oleh TPF ini untuk kemudian membuka apa yang terjadi di 2016? Pak Ugro mungkin. Kalau saya kembali saja pada saat peristiwa ini terjadi tanggal 27 Agustus 2016. Ya. Petugas pertama kali yang mendatangi tempat kejadian kan ada yang mengatakan itu kecelakaan lalu lintas, dia harus membuat laporan polisi. Apakah dulu dia tidak membuat laporan polisi? Kalau dia datang ke tempat kejadian dan dia sedang bertugas, tidak membuat laporan polisi, itu pelanggaran etika profesi juga, bisa diproses kan gitu. Jadi laporan polisi tentang ditemukannya 2 remaja Vina dan Egy di Jalan Layang itu pasti ada petugas yang membuat laporan polisi. Oke, mulai dari situ ya Pak Ugro. Dari situ aja, startnya dari situ gitu loh. Itu yang dilihat sebenarnya seperti itu. Gitu Oke. loh. Iya. Oke, Mas Saiful. Nah, kalau kami sendiri kan lebih melihat pada scientific crime investigation. Iya. Soal scientific crime investigation ini sebenarnya semua instrumen harus digunakan dengan melihat carut-marutnya proses ini. Yang sudah tidak dilakukan di Iya. 2016. Betul. Sekarang 2024 mau meminta scientific crime investigation, bisakah kita berharap seperti itu, Mas? Bisa kalau menurut kami. Ya kita tetap optimis sebenarnya. Apa? Dalam Apa hal yang misalnya kira-kira contoh, scientific crime investigation itu bukan berarti menyampingkan penyidikan terhadap penyidik-penyidik saat itu. Tidak. Periksa saja mereka, minta berkas perkara ke mereka ulang. Apakah ada perubahan-perubahan tidak dalam BAP? Di saat ya tadi saya sepakat juga dari Pak Ugro menyampaikan, kita kembali ke titik nol. Siapa yang menemukan jasadnya dan sebagainya, dari situ kita gali ulang. Apakah memang benar 7 terpidana dan 3 yang DPO itu, 8 terpidana dan 3 DPO itu yang dikatakan mereka adalah pelaku, jangan sampai mereka bukan pelaku. Kita mulai dari situ. Kan begitu. Nah,
Kalau memang misalnya benar-benar mereka pelaku, ya sudah kita melakukan penyelidikan ulang. Gitu. Kalau kita bilang bicaranya scientific crime investigation, menyampingkan eksaminasi dan menyampingkan TPF, itu tidak bisa. Scientific crime investigation ini kan maknanya adalah membuat sesuatu supaya lancar, modern dan lain sebagainya, kan begitu. Nah, oleh sebab itu TPF dan eksaminasi wajib ada dalam scientific crime investigation. Oke. Gitu. Semua hal harus dibuka ulang, diulas kembali. Oke. Gitu. Tapi dengan pemahaman bahwa kasus ini sudah 8 tahun yang lalu, kalau saya mengutip dari Prof. Adrianus Meliala, ketika kita kemudian menanyakan kepada orang pertama, Pak Ugro yang menemukan jasad mereka, apakah kemudian kita masih bisa percaya keterangan dia di 8 tahun kemudian bisa kemudian cukup akurat? Ya, sebetulnya saya juga tertarik masalah scientific crime investigation ya. Jadi gini, apakah kedua korban ini menurut analisa penyidik-penyidik yang handal itu, mereka tuh dipukuli diam saja? Pasti kan ada perlawan, paling tidak ya mohon maaf nih, di kuku tangannya korban ini kan ada yang nempel di tubuhnya lawan. Mereka kan pasti berontak, tidak dipukul diam saja. Kemudian di Eki juga pasti ditemukan, dia mungkin mukul dengan tangan masih bisa, tapi dia akan berpegang pada orang yang mukul itu pasti ada bekasnya di sini. Nah, ini juga harus dibuktikan sehingga selain darah, selain ada mungkin jaringan-jaringan yang masih mungkin diperiksa oleh ahli DNA dan sebagainya, juga yang belum dibuka itu kan masalah BlackBerry, komunikasi. Kemudian ada juga CCTV dan lain sebagainya. CCTV. Nah, mereka berangkat dari Kuningan. Titik Kuningan ini diperiksa nggak? Ada berita acara pemeriksaan nggak di Kuningan nih? Karena mereka kan tujuannya ke Kuningan. Nah, ke Kuningan ke siapa? Ada informasi siapa? Ada informasi apa dan sebagainya. Ini memang harus tim pencari fakta atau tim gabungan pencari fakta ini berangkat dari kilometer 0 ini nanti ya mungkin belok sedikit ke Kuningan baru maju ke depan seperti itu. Oke, lagi-lagi sebenarnya kalau dari sisi publik, dari media kemudian yang ditunggu-tunggu sepertinya seolah-olah adalah PK. PK itulah yang kemudian akan bisa mendesak TPF, bisa ada kemudian eksaminasi bisa dilakukan. Ada komunikasi mungkin Mas Saiful dengan kuasa hukum terpidana mencoba berkomunikasi dengan pihak kuasa hukum Vina tidak? Iya, kalau sejauh ini komunikasi hanya normatif. Nah, tapi memang ada satu pokok pikiran ya, untuk bahwa pengacara Vina, pengacara terpidana lainnya, kita istilahnya meminta kepada pemerintah supaya perkara ini memang benar-benar langsung diambil alih. Artinya negara dalam hal ini presiden itu melihat bahwa perkara ini siapa sih sebenarnya yang pembunuh, atau apakah memang benar-benar dalam perkara ini tidak ada pembunuhnya? Karena murni laka lantas gitu. Jadi kami sudah komunikasi, tapi hanya komunikasi. Apa kira-kira bentuknya? Terbayangnya akan seperti apa proses? Ya, kalau dari kami sendiri, dari pihak keluarga korban, pengacara keluarga korban, ada komunikasi untuk mendesak pada pemerintah. Karena mereka juga pasti memiliki sedikit optimisme pasti ada, tapi pesimisme juga pasti ada lah kan gitu kan. Karena siapa yang terpidana lain yang mereka perjuangkan jangan sampai berujung pada hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh sebab itu ya tentu kami membangun komunikasi yang biasa-biasa saja gitu. Tapi menuju untuk kepada kepastian dan keadilan hukum itu sudah ada. Ayo kita bareng, kita kawal bareng gitu. Oke, baik, ini pertanyaan penutup untuk Pak Ugro. Kira-kira kalau bisa kasih pesan kepada Polri, apa yang harus jadi PR besar mereka hari ini, Pak Ugro? Ya, sebaiknya dari pihak Polri mendorong kepada Presiden nyampaikan mohon segera dibentuk tim gabungan pencari fakta. Salah satu itu upaya itu kalau disampaikan kan masyarakat percaya bahwa keinginan Polri untuk mengungkap ini secara tuntas ya mungkin ada sedikit kesalahan-kesalahan baik disengaja atau tidak sengaja masa lalu 2016, tapi ini Polri siap untuk dibentuk tim gabungan pencari fakta ya, ada unsur Polri, ada unsur Kejaksaan, ada Mahkamah Agung, ada unsur dari Kementerian Kesehatan dan sebagainya ini untuk bisa mengungkap kasus ini berdasarkan perintah arahan Bapak Presiden
sebagai kepala negara. Bukan lagi sebagai kepala pemerintah nih. Kepala negara nih warga negaranya kena. Baik, baik. Kita sama-sama nantikan bagaimana kelanjutan kasus ini nanti di hari-hari ke depan. Tapi terima kasih Pak Ugro dan Mas Saiful untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Dan pemirsa, demikianlah NTV Prime untuk saat ini. Saya Tasya Lutmila mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.